kumpul kita mau janjian kemana, ya kan? Kumpul dulu di gereja gitu. Itu baru berangkat ke Cipete. Masuk. Bakar semangat OMK. Jadi pernah ada cerita yang lucu, seorang ibu di luar misa dalam kehidupan sehari-hari macam itu, dia bawa anak kecil, lalu kemudian berdoa dengan memegang tabernakel yang banyak akiknya itu loh. Iya dong. Lalu si kecil itu, aku tahu ibu berhenti di sini karena ada lampu merah. Lucu toh. Nah, ibunya sendiri kan merasa komentar polos anaknya itu tuh. Padahal di situ yang dimaksud supaya mendapatkan inspirasi, kekuatan, dukungan dari Tuhan Yesus sendiri. Ini udah pusat spiritualitas. Nah, lalu nanti kembali kepada orang muda, remaja, bapak ibu dan lain sebagainya. Kerasulan itu ditemukan di dalam semangat Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Kita ambil bagian, menyatakan dia punya kehendak, punya kemauan. Oleh sebab itu kalau mau menghayati panggilan, bukan melulu panggilan menjadi pastor, menjadi suster, atau menjadi bruder, tetapi juga panggilan sebagai kaum awam. Maka namanya nanti kerasulan awam, gitu loh. Dan itu tidak selalu diukur, ikut rombongan sana sini, tetapi juga hidup pribadi yang mendalam loh. Dari Cinere emas, tidak pernah dia menjadi musdinar, tidak pernah dia ikut kalian, tapi ketika kuliah di Amerika, dia tertarik, terdorong untuk menjadi imam. Tahu toh? Ada Pak Nasada, ya dah? Nah, itu bisa dicari dalam Facebooknya itu. Nah, yang macam itu. Lalu kalian masih satu lagi ingat. Di antara OMK kala itu, dia terkenal dengan namanya Brown. Karena ketika muncul pertama kali, dia pakai pakaian brown. Sejak saat itu. Dia jarang, tapi kalau udah dia datang di antara teman-teman, pegang mic macam itu, jingklak-jingklak nyanyi dan lain sebagainya. Nah, sekarang dia menjadi imam SCY. Ada di Papua sana. Romo Brown itu nama Antonius Tugiatno. Nah, itulah. Ya. Baik Romo, ini menarik ya. Tadi ada banyak. Sebenarnya ada pertanyaan lagi nih. Ini untuk kedua narasumber nih. Ya. Jadi karena kan kita berdinamika di gereja nih banyak inilah, banyak up and down-nya lah gitu ya, banyak naik turunnya. Nah, misalnya nih ada OMK yang aktif gitu kan. Awal mulanya aktif tapi tiba-tiba jadi nggak aktif nih pelayanan. Yang karena katakanlah satu dan lain hal kita juga nggak tahu ya gitu. Nah, kira-kira ada nggak ya tips bagi kita nih untuk merangkul kembali teman-teman ini gitu loh, dan juga Mbak Ani nih yang pengalaman di dunia pelayanan gitu kan. Karena kita juga kalau dipikir orang-orangnya itu aja Mbak. 4L. 4L. Lagi. Iya. Ayo silakan dulu lah. Sweet. Hormati First Lady. Oke, kalau itu aku sih lebih kayak jangan baper lah kalau pelayanan tuh. Jangan baper. Jangan dibawa perasaan. Jadi jangan melayani lu gitu. Kalau melayani lu banyak mau gitu. Tapi melayani yang di atas gitu. Dan yang penting tanggung jawab. Pilih apa yang mau kamu mulai, selesaikan apa yang kamu pilih gitu. Jadi jangan setengah-setengah karena bawa perasaan tadi tuh. Itu sih. Karena kalau nggak gitu udah dia nyakitin, selesai. Nah kalau semua orang nyakitin nggak usah ke gereja deh gitu ntar ujung-ujungnya. Jadi lebih baik fokus kita mau di mana dan jangan baper dah. Karena kalau udah itu bubar. Kalau misalnya ada alasan misalnya
aduh lagi jenuh nih gitu, itu bisa dijadikan Jenuh kayak siapa? Saya atau dia gitu? Kita yang jenuh. yang ini nih yang tiba-tiba ngilang nih. Maksudnya kayak nggak ada kabar terus Ya pas nggak apa-apa. nggak Kan apa-apa. itu ibaratnya batu ya. Mungkin dia lagi jadi batu. Kita tanya aja kabarnya, disapa aja. Terus kita, kalau aku sih lebih kayak bawa dia dalam doa ya. Oh, Gitu. itu yang penting sih kayaknya nih. Jadi kita kan udah coba, kita nggak bisa. Ya biar yang di atas tak turun tangan gitu. Sekeras-kerasnya hati manusia tetap bisa Nah, luluh ya, ya kan? dengan Tuhan Hati yang Yesus. maha membolak-balikan Nah. hati. Tapi bener juga loh Nio. Kadang kita maksain apa yang kita mau, tapi kita nggak minta tolong gitu. Jadi kayak- kita mengandalkan kekuatan kita Iya, sendiri gitu ya. kadang gue sih Oh, masih iya. gitu ya. Kayak aduh ngapain sih ini nggak datang mulu, ternyata telat mulu nih kayak gue gitu kan. Mendingan kita minta tolong Iya. pada yang menciptakan dia. Iya. Iya ya. Kalau dari Romo sendiri nih Romo tadi Nah, pertanyaannya sama. kalau yang itu memang benar juga. Dari diri kita sendiri pun yang tadi spiritualitas itu harus nanti ya dihidupkan itu, yang nggak dimatikan. Dan Yesus sendiri dia mengatakan lampu yang berkedip-kedip jangan dimatikan. Galah yang hampir putus jangan jangan kau dipatahkan. Nah, itu harus mencari selektif loh penyambung itu. Supaya tetap kuat. Tapi saya sangat setuju bahwa kita sendiri sebagai alatnya penyambung lidah Yesus, sakramen Tuhan Yesus, itu sendiri juga harus berdoa. Maka saya dulu waktu tugas di sini selama 3 tahun 8 bulan, kalau berdoa rosario suka keliling ini toh. Ini artinya bahwa tempat ini juga harus didoakan gitu. Tetapi yang namanya kayak Bapak Jokowi belusukan itu, wah itu kegemaran saya juga. Dengan sepeda motor tahu-tahu muncul di Kampung Pulo atau di mana gitu loh. Iya. Iya dah. Iya, itu fun fact juga sih. Saya jadi Iya. ingat seseorang tokoh juga ya. Ada Romo juga yang kurang lebih pernah kayak gitu juga sih. Ingat nggak Romo siapa? Siapa weh? Romo Martin. Martin Oh, Penoi. iya. Iya iya. Romo Martin itu selalu belusukan loh. Iya, tapi Romo itu juga pernah. Iya, sama, loh. jadi- Iya. Mirip nih Romo itu sama Romo Martin ya. Artinya macam itu timbal balik. Jadi kalau ada orang yang lagi down, lemah dan lain sebagainya, oke. Dan saya sebagai pastor terus terang setia dengan yang namanya kelompok counseling. Iya dah. Tempo hari kan di bawah. Hari Senin, Selasa itu kami disiplin itu. Karena yang lemah itu, yang mengalami down itu, Iya. dengan jujur dia datang. Entah doa di depan Bunda Maria atau di dalam gereja atau datang untuk konsultasi. Nah disitulah. Jadi timbal balik. Pastornya sebagai imam mencari domba, mendekati domba, tetapi sebaliknya domba-dombanya juga Mencari. pada datang ke sini. Pernah ada yang memberikan kesan begini loh. Pastor terus terang saya kalau sampai di depan pintu gerbang di dekat kecamatan situ melihat pastor ada di dekat sakristi atau di dekat pohon apa itu manggis itu sedang bercengkerama dengan siapa, aduh hati saya sudah senang, udah bahagia gitu loh. Nah ini kan menjadi simbol, menjadi sakramennya di situ. Iya dah? Sakramen itu ya. Oke. Berarti sakramen itu tidak melulu apa ya, ritual gitu ya. Iya menjadi tanda kehadiran Allah gitu loh. Bahkan Tahu bahkan kita menyapa teman kita yang Itu tanda juga- kutip sedih atau Ya. gimana itu juga Oh, dapat dikatakan benar. sakramen. Maksudnya kayak Iya. apa itu sakramen? Wah, ini topik Ayo, yang, apa itu sakramen? topik yang menarik juga sih, nanti dibahas. Itu Sobat Emang Aci iya. ingat lagi ya apa itu sakramen? Iya. Oke, baik. Lalu berarti tadi ada banyak hal yang bisa kita bisa serap ya Sobat Aci ya, bahwa dalam kita ada beberapa yang kita bisa tangkap itu terkait spirit dari pelayanan ya, terutama dari Mbak Ani, bahwa pelayanan itu kita setia pada perkara-perkara kecil, lalu dan mau melakukan yang terbaik dan jangan baper ya. Tuh. Tetap semangat, tetap fleksibel aja ya. Lalu pelayanan yang kita lakukan jangan hanya dipusatkan di gedung atau di tempat ini, tetapi juga di wilayah-wilayah dan lingkungan. Betul. Mungkin bahasa kalau waktu itu sempat aku dengar dari tim-tim kepemudaan atau acara kepemudaan pada zaman kapan ya, bahwa kembali ke basis, benar ya? Oke, betul. Ya, kembali ke basis, Basis maksudnya ke umat. lingkungan ya. Gitu, oke.
Lalu yang ketiga adalah menghayati panggilan tidak hanya menjadi suster atau pastor, tapi juga kaum awam dan dalam hidup pribadi yang mendalam. Nah ini terkadang banyak orang mungkin juga lupa gitu ya, bahwa panggilan setiap orang itu hidup kudus, betul Romo ya? Dan hidup kudusnya itu tidak melulu hanya sebagai imam atau sebagai biarawan, tapi sebagai umat awam pun juga turut menjaga kekudusan juga ya Romo ya. Oke. Nah, oke teman-teman, kurang lebih itu yang bisa kita rangkum di pembicaraan pada Iya, seru banget ya hari Iya. ini bisa ngobrol sama Romo Marjito. Romo favorit kita juga pastinya, yang kalau udah denger namanya, wah Romo yang suka. Gak pernah tua. Gak pernah Selalu tua. bersemangat muda. Ini juga bisa dibilang Romo yang tangguh juga nih. Romo tangguh. Karena pas selama pandemi juga Romo kena COVID juga ya Romo ya. Pernah kena Saya corona penyintas juga. ini setahun yang lalu Setahun saya yang lalu. masuk rumah sakit. Luar Puji biasa, Tuhan. puji Tuhan. Ya semoga Cukup 12 hari ya, karena itu 12. Marjito. Ini ada sedikit lagi sih biar pertanyaan di luar yang tadi. Ayo kita dekat dulu aja. Jadi pertanyaannya untuk Bani dulu baru ke Romo. Nah, Bani sebagai kaum awam yang sudah hidup berkeluarga lalu mempunyai anak, nah gimana tipsnya dari Bani untuk mengarahkan anaknya supaya bisa ikut pelayanan juga? Kadang kita sadar ya, kita sama-sama tahu banyak orang tua yang pelayanan di sini tapi anaknya tidak diiritkan di sini. Betul. Itu faktanya. Nah, tapi Mbak Ani bisa mengarahkan anaknya juga untuk Aktif pelayanan. di sini. Nah, itu bisa nggak dikasih tipsnya, karena kita semua dari sini OMK pasti nanti ada pilihan jalannya masing-masing. Ada yang nanti dedikasikan dirinya untuk Tuhan, yaitu kaul, tapi ada juga yang berkeluarga nantinya. Nah, untuk yang berkeluarga nih tipsnya kira-kira apa nih Mbak Ani? Aku sih nggak punya tips khusus ya. Mungkin di luar sana ada orang yang lebih canggih lagi lah dalam soal mendidik anak. Kalau aku karena anakku cuma satu, jadi waktu dia kecil itu apa-apa bunda gitu kan yang dicari aku. Jadi ya aku pengen dia juga jadi anak yang takut akan Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu nomor satu gitu. Nah caranya sebenarnya dari kecil aku selalu nyanyiin, karena aku memang udah terlibat banyak kegiatan, jadi itu bukan hal yang itu memang akan terjadi kayak waktu gitu, kekurangan waktu, tapi dari kecil aku udah sering nyanyiin dia kepala gua apa kami kalau tidur, bacain cerita, hal-hal kayak gitu. Terus kita ajak dia doa bareng, terutama kalau ada yang ulang tahun, biasanya sih di keluarga besar kayak gitu. Nah yaitu kegiatan-kegiatan kita diperkenalkan dari Kecil. awal Dari awal. gitu. Tadi Romo bilang berarti dari keluarga ya mau dimulai. Ya, Itu sih dari- keluarga itu sudah seminari, gereja. mulai dari kecil sih. Memang sekarang ini agak malas gitu, tapi kita jadi orang tua jangan berhenti Untuk marahin. untuk tetap gitu. Dia lagi aku lagi suruh dia belajar kitab suci. Memang diiming-imingi. Tapi dengan kita ngebahas, dia sampai satu hari dia nginep karena di rumah temennya ya. Terus dia kayak merasa bersalah gimana aku nggak ngerti, karena aku bilang besok kita mau ke gereja pagi. Ternyata dia nginep di rumah temennya. Tapi ditelepon jam berapa? Kamu udah Bun, aku baru selesai misa online, dia bilang gitu. Aku tes, Bunda mau tes aku katanya. Aku nggak bohong loh sama Bunda, dia bilang gitu. Wow. Jadi dia jelasin khotbahnya apa hari itu, bacaannya apa hari itu. Oke. Ini umur berapa sudah? 14 tahun. Wah iya. Dia sampai begitu. Jadi dia punya tanggung jawab di situ. Antara tanggung jawab sama ketakutan Benar. Dia kalau disuruh misa siang nggak mau, karena kami di keluarga selalu misa pagi awal, karena doktrinnya yang kita ajarin mengawali hari dengan doa. Jadi kalau hari Minggu itu mau ke mall, jangan dari mall ke gereja,
Tapi sebelum ke mall, ke gereja dulu. Gitu. Jelas anaknya Mbak Ani agak deg-degan ya HR. Gitu. Oh iya Ini putra atau putri? Putra Oh Roma. putra. Kalau putri nanti seperti Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Amin. Umur 14 tahun sudah masuk biara sehingga dibutuhkan izin khusus dari Sri Paus. Ya. Tapi umur 24 tahun dia sudah wafat. Nah, itu hebat benar. Maka menjadi model misi juga. Nah kalau Romo Wajito Nah tadi tadi. kan Mbak Ani, nah sekarang Romo ngebahas tentang keadaan bentuk gereja kita yang seperti joglo gitu. Nah ada nggak sih Mo filosofi dari bentuk joglo ini menjadi tempat pertemuan atau persinggahan kalau secara filosofinya sehingga setiap harus dibuat seperti ini gitu. Jadi orang bisa singgah ke sini, bisa dijelaskan sedikit ya? Nah, gereja ini selesai dibangun tahun 1982. Iya dong, pastorannya sendiri baru 88 diresmi. Dan dalam suasana Konsili Vatikan kedua, gereja itu yang sekarang diulang kembali di dalam sinodalitas, itu gereja itu sebagai komunio. Komuni itu communion, community, ya toh. Berarti dia duduk melingkar di antara pusatnya. Pusatnya Tuhan Yesus. Dengan doa, dengan pelayanan, dengan firman segala macam. Nah, kita ketemu porosnya itu Yesus. Maka di sini joglo itu menyimbolkan Raja Jawa yang biasanya dikelilingi oleh para anak buahnya, mulai dari pate segala macam itu. Nah di sini nih, memang agak kiku untuk pasturnya. Saya biasanya kalau mau khotbah, kitab suci saya angkat dan saya bawa putar begitu keliling itu. Ya, biar lihat semuanya. Setelah saya letakkan, saya yang mau kontrol siapa yang sudah hadir. Tapi kan susah. Kalau gerejanya itu model katedral, model yang klasik-klasik gitu, semua menghadap ke altar. Nah itu oke, kiri kanannya. Ini kan susah, muter toh. Tapi ini intinya bahwa gereja sebagai komunium, tetapi juga Ekaristi sendiri sebagai pusat, pusat sumber bahasa itu dipakai, namun juga sebagai puncak. Maka tingginya di tengah, toh. Altarnya di situ. Kalau dari kemarin pembahasannya Mbak Ani sama Romo Wajito ya pas kita briefing online kemarin, bisa dibilang sih gereja itu sebagai kita punya model seperti itu, joglo begitu, karena segala sumber datang kan. Jadi dari segala penjuru, kata alin data. Iya itu. Makanya modelnya dibuatnya seperti itu, dan yang nggak salah juga banyak perantau juga yang ke sini karena modelnya seperti itu gerejanya. Gitu nggak juga maksudnya? Ditambah lokasinya ya nggak sih? Iya. Ya kan mau kemana ya situ aja deh. Iya. Jadi kalau kalian mau janjian, ini sering disebut meeting point-nya di mana? Di gereja. Gereja. Benar meeting point. Mau jalan kemana? Kumpul dulu di gereja dulu, kumpul dulu lah gitu. Enggak mau kumpul, kita mau janjian kemana? Ya kan, kumpul dulu di gereja gitu. Itu baru berangkat ke Cipete atau Cikos gitu loh. Baru kita berangkat ke Curug gitu kan maksudnya. Curug. Diajak main ke Curug. Yang di mana ini? Yang Curug yang mana? Yang ada rumah hantu itu kah? Bukan. Wisata alam kita. Wisata alam kita Oke, mau. Anak oke. OMK sukanya ketemu sama alam-alam nih Mas kita. Kemarin saya sudah menawarkan untuk yang ke Rangkas Bitung itu, yang Gua Maria Kanada itu. Nah itu bisa juga. Bisa. Karena dari berbagai macam tempat bisa naik komuter toh, stasiunnya tinggal pilih, lalu ketemu di sana. Itu salah satunya. Naik kereta, jangan naik mobil. 9.000 cuman itu. Kalau yang bawa motor diparkir di Kebayoran Lama kah, atau Sudimara segala macam. Iya itu. Tahu aja nih. Oke. Cukup ya. Tapi ini tambahan yang nggak akan direkam lagi toh. Ini sudah direkam ya. Kita rekam diam-diam. Saya suruh dia untuk pencet. Oke. Bonus. Nanti ada scene bonus. Nanti pas udah ditutup baru ada si bonusnya. Iya.
Tapi yang tadi yang saya mau pesan juga, bagaimana balance antara ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pastor yang punya juga komunitas itu mesti balannya. Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial itu. Tidak baiklah bahwa pria sendirian, maka diciptakanlah Hawa dari tulang rusuknya tuh. Iya dah. Kalau kalian-kalian yang cowok itu sering menimbulkan iri hati, malam-malam dipegang-pegang, tulang rusuknya masih lengkap dah, gitu dah. Lucu loh. Malah ada yang kalau sering ribut nih sama pasangan, dia bilang, Tuhan itu tulang rusukku bukan. Tadi kan disebut pastor ini aktivis tuh. Aktivis kalian kan hanya melihat dari satu sisi, yang namanya aktivis dalam dunia politik, gitu lah. Saya memang oke dukung kalau ada orang demo segala macam. Kemarin ketika orang-orang Papua itu pada demo di KWI dan di Kedutaan Besar Vatikan, saya ngikutin itu. Kebetulan di rumah kan ada Pastor Joseph Iki Citaru. Ya itu. Kalau nanti kalian mau mempunyai satu seri, gimana Pastor Joseph Iki Citaru, saya kasih tahu atau kalian langsung saya kasih nomor, bisa nggak podcast gitulah. Wih, luar biasa, keren. Nah, dia sedang belajar di Manila. Tetapi karena ini kena lockdown, maka begitu. Tetapi kembali soal balance itu tadi, keseimbangan, oke. Saya mendukung karena Romo Ismartono yang mencatat bahwa di paroki Cilanda ini paroki yang paling banyak sarjananya. Tapi beliaunya juga pengamat. Aktivis-aktivis dalam gereja itu tidak sedikit yang keluarganya kacau. Betul. Iya dah? Betul. Jadi pernah. Ini ada orang muda nih. Kenapa lu ketawa? OMK yang sedang bertumbuh nih. Dia berani langsung to the point kepada mamanya itu. Mamanya itu kok lebih setia pada pastor paroki daripada keluarga. Waduh. Kapan ada telepon pastor paroki ini dan lain Minta, sebagainya langsung langsung berangkat. Nah itu, woi bener itu loh. Oh iya. Saya tidak mau nyebut namanya, bukan dari sini. Padahal baru mau nimbalin nih. Gue tau orangnya ini kayaknya. Tetapi yang namanya almarhum Pastor Reichenbach, Rolf Reichenbach SCCC yang ada di Pangkal Pinang sana, di Batam ya, itu pernah memberikan nasihat kepada ibu-ibu yang aktif di dalam PD Persekutuan Doa. Karena tidak tanggung-tanggung, Senin ada PD di paroki ini atau di lingkungan ini dan lain sebagainya, datang. Wih, hati-hati ibu-ibu. Kalian menjadi malaikat di mana-mana dengan ikut aktif di dalam persekutuan doa. Tetapi di rumah kalian sedang menjadi setan karena tidak hadir untuk suami dan anak. Aduh. Jadi pembagian waktu tuh harus Yes. Iya, balance Jadi kita porsinya. belajar lagi dari Mbak Ani yang membagi waktunya. Luar Kalau- biasa. Kalau mencari Mbak Ani tuh hanya ada Di tiga tempat. Berarti kita Oh. tahu. Iya. Jadi waktunya sudah sangat terbagi dan tidak akan keluar batas gitu. Iya. Libur. Itu. Ada di mana aja? Ada di kantor, Gereja, sama di rumah. Rumahnya ada dua juga, rumah oma, sama rumah sama rumah sendiri. Iya. Jadi Benar, nanti benar. awal Januari ketika ini ditayangkan gitu toh. Iya toh? Iya. Langsung kemudian dari anak yang umur 14 tahun, mama cantik lah. Bener Tapi bener Mbak. loh, pas satu hari aku pulang dari gereja, pulang dari kantor, gitu, dia bilang gini, Bun, kenapa sih lu wangi banget? Gitu kan, aku curiga aku dari pagi sampai sore, Iya. ya nggak kan beraktivitas. Bau wangi ini wangi bebek apa wangi parfum ya kan, gitu kan. Wangi apaan? Itu loh parfum Bunda. Dalam hati senang ya, nggak parfum yang mana? Nggak, itu yang biasa Bunda pakai gitu. Oh dia perhatian ya, kan yes, ya. Udah capek-capek dia ngomong kayak gitu tuh pujian lah. Tapi ini topik yang menarik juga sih. Kita kan OMK nanti nggak akan sama jadi OMK kan, Iya. bakal berumah tangga ya kan, bakal berumah tangga, punya anak. Amin. Dan bagaimana tuh? ilmu-ilmu ini tuh maksudnya nggak Iya, semua iya. bisa diajarkan dari orang tua, harus Iya, learning betul by banget. doing Iya, juga, iya, ya kan. Nanti mungkin kita ada sesi khusus ya. Tentang keluarga. Untuk ya. itu akan saya memberi catatan itu. Kehadiran kita, lalu juga pelayanan, kalau kita berjumpa dengan pribadi itu holistik. Holistik itu artinya menyeluruh. Menyeluruh. Tadi
Mbak ini kan mengatakan jangan bawa-bawa perasaan baper gitu toh. Oh, nanti dulu. Ini soal wangi-wangi tadi kan masalah si anak aja udah bisa membawa kesan-kesan perasaan. Oh, bunda kok wanginya kok begini? Nah, janganlah, ya dah. Karena holistik itu tadi. Oke. Kalau soal aktivis saya masih memberikan catatan lagi. Ibu saya, kami itu kan 9 bersaudara tuh. Ya. Dan bapak saya itu seorang kepala desa, artinya lurah dia. Nah, kalau udah namanya rapat, diundang oleh camat dan lain sebagainya, itu sering lupa. Suatu saya sudah janji, jam 7 saya kembali ke rumah. Nah, makanan sudah disiapkan oleh ibu saya. Dia korlap. Kalian jangan makan sebelum bapak pulang. Yo, sampai tertidur-tidur dong. Bapaknya nggak pulang-pulang. Oh, tidak pulang-pulang bapak. Gitu dia pulang macam itu korlapnya. Ini kalau janji namanya pulang mau jam 7 sudah di rumah tapi terlambat itu. Lihat anak-anak kelaparan belum makan karena bapak belum datang. Saya dengar dengan mata kepala itu bagaimana seorang ibu namanya Teresia tentrem menjadi korlap atas koordinat. Berarti kegiatan aktivisnya dari mulai dari rumah. Betul. Oratornya siapa, Bu? Ya ibu saya sendiri. Wah, kalau ngomong-ngomong tentrem kayak nama hotel ya, mau di Jogja mau. Pokoknya ibu saya itu juga memang juga dia pemberani juga. Pemberani untuk orisinal gitu. Jadi ceritanya, Wah, seru nih. waktu misa perdana di rumah pakai bahasa Jawa tuh, kan ada damai sertamu, ya dan sertamu juga tuh. Nah itu dalam bahasa Jawa, katentreman dalem, tentrem, tansah manunggallo. Lah jawabnya kalian plus doyo, bersama kami juga semua, gitu toh. Dia jawabnya apa sejak dulu. Lah setelah selesai misa kan saya tanya, tadi kok tidak mengikuti aturan misa? Saya katakan tentram bersamamu, kamu menjawab. Ibu menjawab sejak dulu. Kamu anakmu, kamu anakku, kamu itu tidak kenal lagi sama ibumu. Lah nama saya kan Teresia Tentrem toh. Jadi sudah sejak dahulu. Jadi sudah apa teman-teman sobat Aci sudah bisa nangkap semuanya ya pesan-pesan yang disampaikan oleh Mbak Ani dan juga Romo Wardito. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Subscribe. Terima kasih banyak Mbak Ani dan Romo Wardito. Sampai ketemu lagi semuanya. Dadah sahabat Aci.